Yuk, welcome back lagi brothers ya. Jadi hari ini aku bakal membahas bagaimana cara merekam layar PC ya. Jadi bagi kalian yang suka nge-share permainan game kalian di PC, atau mungkin kalian pengen nunjukin sesuatu di PC, pengen kasih tutorial ya kan, menggunakan Premiere Pro, After Effects, Adobe Photoshop atau sebagainya ya, atau bagaimana cara membuat aplikasi, cara membuat game itu, kalian pasti membutuhkan yang namanya aplikasi perekam layar. Nah, jadi di sini ini ada satu aplikasi namanya OBS Studio. Jadi OBS Studio ini merupakan aplikasi yang merekam layar PC tetapi ringan. Dia tidak membutuhkan banyak CPU kecuali kita nyetingnya tinggi ya, pastilah dia pasti butuh CPU yang tinggi ya. Jadi OBS Studio ini merupakan aplikasi yang sangat ringan dan sering aku gunakan untuk merekam layar PC aku sendiri. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian bisa cari di Google aplikasi OBS Studio, atau kalian bisa cek di deskripsi aku link downloadnya OBS Studio ya. Cara menginstalnya sama seperti aplikasi-aplikasi lain ya. Kalau menginstal aplikasi di laptop itu caranya mudah banget ya. Seperti biasalah ya cara menginstalnya ya. Tapi langsung aja kita buka aplikasinya ya. Jadi di sini karena aku ngerekam layar menggunakan OBS ya. Jadi aku nggak bisa mau kasih tutorial yang bagaimana cara menginstal ini. Jadi mau nggak mau, kalau misalnya aku kasih tutorialnya pasti dia kehapus gitu. Jadi nggak bisa kan. Nah, jadi di sini tampilan OBS ya, kalau kita layar full ya. Seperti ini tampilan OBS. Seperti ini tampilan OBS ya. Di sini ada menu file, show recordings, remove recording, setting, show setting folder, show profile folder, always on top, dan exit ya. Terus ada menu edit, copy filter, transform, order. Jadi banyak sekali menu-menu yang bisa kita gunakan untuk merekam layar PC ini. Jadi di bawah sini ada jendela scene, source, audio mixer, scene transition, dan control ya. Jadi di scene ini tuh kita bahas satu-satu ya. Jadi di scene ini adalah menentukan scene apa yang bakal kita rekam dan masuk ke dalam hasil rekaman kita. Jadi di scene 1 misalnya kita mau merekam aplikasi mirroring ya kan. Jadi tapi seperti ini karena aku nggak buka aplikasi mirroring ya. Scene kedua misalnya untuk merekam layar PC kita, maka kalau kita klik di sini akan muncul rekaman layar PC kita. Scene keempat ini mukaku yang jadi besar gitu ya kan. Terus scene 5 ini nggak ada muka aku sama sekali ya. Yaitu gunanya skin untuk mengganti apa yang kita rekam, apa yang akan kita rekam gitu ya. Misalnya di source ini ya. Scene 1 itu source-nya video capture driver, audio input capture, dan window capture ya. Ini scene 1 ya. Nanti kalau misalnya kita ubah ke scene 2, maka dia akan berubah source-nya menjadi video capture device dan display capture ya. Selanjutnya ada audio mixer. Jadi audio mixer itu audio yang akan direkam oleh OBS. Di sini terdapat desktop audio, terus mix and aux, mix audio ini aku yang atur sendiri ya. Jadi nanti bagaimana cara mengaturnya akan ku kasih tahu di tutorial selanjutnya. Jadi biar videonya itu nggak satu doang gitu. Terus di sini ada scene transition, yaitu transisi nanti kalau misalnya kita mengganti dari scene 1 ke scene 2, maka dalam proses penggantiannya itu selalu ada transisi ya. Kayak kita misalnya menggunakan PowerPoint itu kan ada transisinya. Kalau misalnya kita mau berubah dari slide 1 ke slide 2, di sini juga sama. Dari scene 1 ke scene 2 ada scene transitionnya. Terserah kita mau pilih apa nih, yang stinger, fade to color ya kan. Tapi di sini aku pilih yang fade supaya dia ketika aku pindah ke scene 4 nya dia lebih halus dibandingkan dengan aku pilih yang cut ya. Nah, langsung gini aja. Nah, jadi kurang banyak animasinya. Jadi aku pilih yang fade ya. Terus kontrol di sini terdapat start streaming. Jadi aplikasi ini juga digunakan untuk men-streaming gaming kita. Stop recording atau start recording ini untuk nge-record layar kita. Dan di sini ada studio mode. Jadi kalau misalnya kita pilih studio mode, maka dia akan seperti ini ya. Ada dua transition. Jadi aku jarang pakai studio mode karena aku kurang butuh juga ya. Terus di sini setting. Setting itu isinya ya seperti ini ya. Bagaimana pengaturan-pengaturan di OBS Studio nanti akan kutunjukkan di video berikutnya ya. Hotkey, ada advance, video, audio, jadi banyak sekali pengaturan yang harus kita atur nanti, makanya nanti aku buat di video berikutnya. Dan exit, jadi nanti kalau misalnya udah selesai kita merekam aktivitas kita, aktivitas gaming kita langsung pilih aja exit. Nah seperti itu ya. Nah cara menggunakan OBS Studio ini sangat mudah sekali ya. Di sini karena ada tombol kontrol ya, kalau misalnya kita mau ngerekam
tinggal pilih aja stop recording. Kalau misalnya kita mau nge-pause, tinggal pilih aja yang ini ya, tombol pause ini. Kalau misalnya kita mau nge-stop recording, tinggal kita pilih aja stop recording di sini nih. Nah ya, stop recording yang ini nih. Nah, jadi kalau misalnya kita stop recording, aku juga stop recording, nggak bisa buat konten gitu. Nah seperti itu ya. Jadi cara memakainya mudah sekali, cuman klik ini aja, stop recording dan start recording, maka kita dapat merekam layar PC kita. Setelah ada tulisan seperti ini ya, teman-teman. Setelah ada tulisan stop recording seperti ini, artinya dia sudah merekam ya. Di sini waktunya udah berjalan juga. Setelah dia merekam, kita langsung aja tekan tombol minimize dan dia tetap merekam seperti ini. Aktivitas kita di sini tetap direkam. Kalau misalnya kalian mau berhentikan, kalian buka lagi aplikasinya dan tekan ini stop recording ya. Kalau enggak, kalian atur nanti di hotkey ya, di setting dan hotkey. Di sini ada banyak pilihan ya, start streaming, stop streaming, start recording, stop recording. Kita bisa tekan nanti di keyboard kita ya. Kita misalnya mau tekan B untuk start recording dan tekan N untuk stop recording. Jadi ketika kita nanti tekan tombol N di keyboard kita, maka dia akan stop recording. Kalau misalnya kita tekan B, maka dia akan start recording seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu lagi buka aplikasi OBS seperti itu. Nah, sekian tutorial yang aku buat. Kalau misalnya kalian merasa kurang puas atau misalnya kalian merasa ada yang perlu dipertanyakan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar, maka aku akan buatkan komentarnya untuk kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan, supaya aku dapat juga memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.